pagi saudaraku. Saat ini saya berada di Nagari Batipuh. Ini mau pergi ke kota Batu Sangkar, persisnya ke Pagaruyung, dekat Istana Pagaruyung, di Masjid Al-Amin sebelahan dengan kantor Bupati Tanah Datar, dalam rangka acara seleksi Hafiz 3 juz. Kebetulan kita dari Rumah Tapis Perbantah Bunda mengirimkan 1 orang santri hafalan 3 juz mengikuti seleksi hari ini jam 1 ini. Sekarang masih jam 11 dalam perjalanan. Tapi di samping itu saudaraku, saya nanti akan juga perlihatkan pada saudara tentang proses bagaimana seleksi 3 juz itu dilakukan. Oke. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, Ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi. Oke saudaraku, sekarang kita bersama Buya Afrizon SAG. Beliau penasehat dan pembina Forum Komunikasi Rumah Tapis Kabupaten Tanah Datar. Oke Buya, sekarang kita akan seleksi 3 juz ke atas. Barusan 6 bulan yang lalu kita sudah lakukan. Jadi kami ingin tahu tentang apa yang berbeda dari 6 bulan yang lalu. Nah, kemarin kan kita baca di grup WA, ada guru yang mempertanyakan tentang bagaimana soal seleksi.
berhubung anak beliau banyak yang tidak lulus, ada yang menangis dan lain sebagainya. Barangkali melalui media ini bisa kita jelaskan bagaimana yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pejuang tahfiz se-Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar itu dalam rangka mendorong hal penghafal Quran, kita melakukan 2 bentuk seleksi. Pertama untuk kelompok 1 dan 2 juz dengan penanggung jawabnya Forum Komunikasi Rumah Tahfiz. Pelaksananya di kecamatan karena jumlahnya sangat banyak. Tahun ini 1.644 orang. Maka kita pecah sesuai kecamatannya. Dan itu dilaksanakan bulan Agustus sampai bulan September. Sekarang sudah memasuki hari terakhir, 1 minggu besok terakhir untuk remedi yang belum lulus. Yang kedua, kita juga laksanakan untuk yang memiliki hafalan 3 juz ke atas. Maksud 3 juz ke atas itu 4 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz dan 30 juz. Berarti 11 juz tak masuk? 11 enggak ada. Karena memang kita mengeluarkan sertifikat dari pemerintah daerah itu ada 8 untuk 3 juz ke atas dan ada 1 sertifikat untuk 1 dan 2 juz 1 sertifikat. Untuk 3 juz ke atas itu penanggung jawabnya Lajnah Tahfizul Quran Tanah Datar. 3 juz ke atas. 3 juz ke atas. Lajnah Tahfizul Quran dengan waktunya setiap minggu kedua bulan April dan setiap bulan September, minggu ketiga September. Nah, sebenarnya dari sistem dengan sebelumnya tidak ada perbedaan. Hanya mungkin bedanya dulu tempatnya di Senawiyah, sekarang di Masjid Nur Amin. Karena memang juga permintaan dari banyak anak-anak kita agar lebih lapang, kemudian lebih tenang sebagainya itu. Yang kedua, dari segi jumlah pesertanya memang jauh lebih banyak yang angkatan kedua ini. Kemungkinan besar yang pada angkatan pertama tidak lulus atau mungkin bertambah hafalannya sehingga menumpuk di angkatan kedua. Sebenarnya yang strategis itu harusnya angkatan 1. Karena angkatan 1 itu April sertifikat itu bisa dimanfaatkan untuk media masuk SMP atau Sunia, masuk Aliyah atau masuk perguruan tinggi atau SMA. Kalau sekarang masih menunggu berapa bulan lagi untuk dimanfaatkan. Nah, masukan-masukan dari teman-teman pejuang tahfiz sebenarnya itu bisa dimaklumi. Pertama, memang bagaimanapun setiap anak-anak kita ingin lulus dan guru juga ingin lulus. Hari ini jumlahnya sebanyak 719 orang. 719 orang. Nah, kita bagi 4 kelompok. Pagi Sabtu 1 kelompok, Sabtu siang, hari Ahad pagi tadi sampai siang ini dan nanti siang. Karena begitu banyaknya jumlah penghafal Qurannya. Lalu setiap kita akan melakukan validitas, dia berbeda nih. Kalau yang 1 dan 2 juz seleksi namanya. Kalau untuk 3 juz validitas namanya. Ada bedanya. Kalau 1 dan 2 juz kita seleksi. Nah, 1 dan 2 juz itu dia harus mendaftar ke rumah tahfiz. Dan harus memiliki nomor induk hafiz. Usianya pun dibatasi. Usianya 11 tahun ke bawah, itu kabupaten mengeluarkan sertifikatnya, dan usianya 15 tahun ke bawah, kecamatan mengeluarkannya. Kalau untuk yang 3 juz tanpa batas usia, tidak mutlak rumah tahfiz, terbuka untuk umum. Bisa jadi umum dari tempat tahfiz, dari sekolah. Kami lihat juga banyak dari sekolah, dari SMP bahkan sampai IT, Senawiyah juga banyak ikut. Nah, lalu kenapa kok selalu mungkin banyak terus? Ada mungkin beberapa alasannya. Pertama, kita tetap pada setiap anak itu diberikan persis soal yang sama. Soalnya bersifat paket. 1 juz itu 4 soalnya. Kemudian KKM-nya lebih tinggi dari 1 dan 2 juz. Yang 3 juz. Yang 3 juz ini. Kalau yang 1 dan 2 juz itu KKM-nya 75. Kalau 80. Kenapa? Karena validitas. Soalnya sama 4, cuman ini KKM-nya tinggi sehingga satu soal itu
dia harus bisa minimal nilai terendah dari 4 soal itu minimal 20, sehingga kan 4 soal itu menjadi 80. Bila kurang akan terkuranginya. Rata-rata anak-anak kita mungkin karena memang tingkat yang dilakukan di rumah tahfiz itu banyak murajaah dan tidak memberikan soal, sehingga memang ketika diberikan soal agak gugup, gagap. Yang banyak itu mungkin di rumah tahfiz murajaah, mengulang dari sejak halaman sekian sampai sembilan gitu. Dan mungkin guru-guru kita belum melatihnya untuk diberikan soal-soal, sehingga pada akhirnya anak tidak terlatih dengan menyambung ayat dan sebagainya itu. Nah, yang kedua, kami sudah 2 hari selalu mencek anak-anak kita. Rata-rata anak kita hafalannya terbanyak itu 3 juz. Dan itu yang paling banyak rata-rata. 3 juz. 75%? 75% 3 juz. Kalau 3 juz dari soal-soal yang tawarkan oleh yang diberikan oleh penguji, 1 aja tidak dapat, berarti sudah gagal seluruhnya. Makanya demi mempersingkat waktu, sengaja tim seleksi tidak lagi menguji juz-juz selanjutnya. Karena kalau sudah 3 juz, 1 soal sudah dapat, berarti sudah 1 juz itu sudah kurang nilainya 80. Berarti yang dulu tidak dicek lagi memang, karena waktunya terbatas. Yang kedua, ini bukan arena murajaah, tapi arena validitas. Nah, kecuali anak kita ini dia memiliki hafalan lebih dari 3 juz, misalnya dia 4 juz, lalu dia ditampilkan 4 juz, lalu ketika nanti tidak tercukupi 4 juz ini dengan dia bisa turun ke 3 juz. Nah, 3 juz atau 5 juz turun ke 4 juz, seterusnya. Nah, jadi kami yakin kami suka tadi itu memang masih banyak anak-anak kita tapi yang jelas yang cukup menggerakkan bahagia kita jumlahnya semakin banyak. Itu sebenarnya. Nah, jumlahnya semakin Karena semangat. tujuan kita kan bukan seleksi adalah media. Seleksi adalah media menakar tingkat apa anak-anak kita. Maka dengan dibantu dengan divaliditas itu membantu semangatnya sebagainya itu. Terus tadi kan kalau juz yang pertama itu tidak lewat, yang lain kita tidak diulang. Terus mulainya dari mana? Untuk juz itu diserahkan kepada anak. Jadi dia yang menyawarkan kepada milih. Silakan juz berapa saja, yang penting 3 juz. Ada yang 3 juz 30, 29, juz 1, ada yang juz 30, juz 27, juz 25, karena antar juz itu sama jumlahnya. Nah, masing-masing juz diberikan soal 4. Nah, gitu Karena aja. dia yang paling mudah dulu. Silakan. Yang membuat dia Tanya boleh juz berapa, akan dicek dulu. Dia akan ditawarkan oleh tim pengujinya. Saya uji juz sekian. Saya dulu ujian juz sekian. Ditanya oleh. Dan itu selalu kita briefing, Pak Zul. Selalu setiap akan seleksi itu kita briefing. Dan tim seleksinya ini adalah tim kami anggap profesional. Para Pagi tadi hafiz. di briefing juga. Pagi tak briefing setiap hari. Tadi alhamdulillah dibuka langsung oleh Pak Wakil Bupati. Kemarin oleh staf ahli Bupati. Nah, begitu tingginya perhatian pemerintah daerah kita mendorong anak-anak kita ini menjadi penghafal Quran. Hari ini kita lihat betapa semangatnya anak-anak kita. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh para mujahid tahfiz setanah datar, ayo berikan semangat kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan aset untuk masa yang akan datang. InsyaAllah dengan hafiz otaknya cerdas, akhlaknya baik, dilindungi oleh Allah, kemudian murah rezekinya dan masuk surga bersama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, sekarang kita bersama Ketua Lajnah Tahfizul Quran Kabupaten Tanah Datar. Kita hari ini dan bahkan kita sudah lama menunggu wawancara dengan beliau, terutama tentang berkaitan seleksi hafiz. Tidak berlama-lama, kita silahkan Pak Ketua untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul dan para YouTuber channel Ushar Channel ya. Pertama, saya dari Ketua Lajnah Tahfizul Quran Tanah Datar ingin menjelaskan tentang validasi hafalan 3 juz kita yang kita laksanakan di bulan September ini.
Terkait dengan sistem penilaian Pak Zul yang dikeluhkan oleh beberapa orang pejuang tahfiz tanah datar, kami ingin menyampaikan yang pertama adalah standar kita itu agak tinggi di atas wakaf seribu hafiz. Kalau wakaf seribu hafiz itu KKM kita batasan nilai minimal kita itu 75. 75 ya. Sedangkan di wakaf di seleksi 3 juz ini 80. Ya, maka banyak yang berguguran. Ada anak-anak kita yang nilai soal pertama itu 95. Juz pertama itu 95, juz kedua itu 85, juz kedua itu 77. Memang tidak kita luluskan. Tidak lulus dia. Tidak lulus. 9 80 itu nilai minimal di setiap juznya, bukan nilai rata-rata gitu. Ya, jadi memang nilai 80 itu setiap juz. Satu juz itu harus mendapatkan nilai 80. bukan rata-rata ya. Bukan nilai rata-rata. Walaupun dia ada 100. Pernah soal juz pertama dapat nilai 100, juz kedua 100 lagi, juz ketiga 79, maka tidak lulus itu. Nah, seperti itu sistem penilaian kita. Untuk meningkatkan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas. Kemudian terkait dengan keluhan para pejuang tahfiz tanah datar, memang ada sebagian anak-anak kita yang ketika soal pertama baru duduk, soal pertama mereka langsung gagal. Ya. Sehingga mereka dengan hormat langsung disuruh keluar. Nah, kita sudah diskusikan itu dengan kawan-kawan di tim penguji di Dewan Hakim. Memang kita minta kepada anak-anak itu, dan sebenarnya kemarin seperti itu Pak Zul. Kita tanyakan kepada mereka juz mana yang paling lancar. Umpamanya mereka punya stok juz 1, juz 2, juz 30. Juz 30 lancar dulu. Maka kita tanya, yang lancarnya mana? Juz 30. Berarti juz 30 kita mulai. Ya, sebenarnya kan bisa kita mulai juz 2 kalau kita ingin menjebak kan. Karena kan juz 2 ini agak pasti juz yang terakhir mereka hafal. Tapi kita cari juz mana yang paling lancar, sehingga juz yang paling lancar itulah yang kita mulai di sana. Artinya juz yang paling lancar itu untuk menambah semangat. Menambah semangat. Ya. Seperti itu Pak Zul. Oke Pak Ketua, terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan hafiz-hafizah kita tetap semangat dan menghafal lebih banyak lagi. Baiklah saudaraku, saya sekarang bersama Ustadz Dafri, SPD dan MPD. Beliau Ketua Forum Komunikasi Rumah Tahfiz se-Kabupaten Tanah Datar. Hari ini kita minta komen beliau. Kemudian catatan penting pada hari ini, ternyata ada anak-anak kita yang kecil-kecil di segi umurnya tapi hafalannya sangat besar. Baru kelas 4, kelas 5 SD ada yang ikut seleksi 10 dan 20 juz. Wah, luar biasa ya. Bahkan tadi kita ketemu dengan peserta yang hafalannya alhamdulillah tamam 30 juz, tinggal menunggu proses apakah dia lulus 30 juznya atau tidak nantinya. Saudaraku, sekarang kita bersama guru dan santri Pondok Tahfiz Nur Hidayah Jorong Padang Datar, Nagari Semawang, Kecamatan Rambatan. Kebetulan hari ini Nur Hidayah mengirimkan santri 14 orang untuk kategori 3 juz ke atas sampai 5 juz. Dan kebetulan untuk 5 juz hari ini sudah dilewati. Ini salah satunya si Farel ya. Si Farel alhamdulillah Farel sudah lulus. Farel? Sudah, insyaallah ya. Sudah dapat menjawab semua. Apa perasaan Farel kini? Insyaallah. Hah? Apa perasaan Farel? Insyaallah senang. Ya. Terus bagaimana Farel bisa menghafal 1 juz? Gimana caranya itu? Supaya yang lain nih bisa mengikuti. Sungguh-sungguh sering murajaah dan istiqomah kepada Allah. Alhamdulillah. Terus untuk ke depan gimana cita-cita Farel? Berapa juz? 30. Wah, luar biasa. Bercita-cita untuk hafalan 30 juz. Oke saudaraku, itulah wawancara kita dengan salah seorang santri yang sudah melewati ujian 5 juz. Mudah-mudahan ke depan beliau bersemangat dan bisa hafal
sampai 30 juz. Kita doakan bersama. Nah, ini gurunya. Ku putuskan satu impian, aku